Bahkan bidat-bidat pun ngerti bagaimana cara berdoa yang benar. Ini ada seorang Romo dari Kupang bernama Patris Allegro, malah berdoa kepada Bunda Maria. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa ini adalah merupakan doa dari malaikat, ataukah hanya sekedar sapaan malaikat, ataukah salam daripada malaikat? Bagaimana cara menentukan? Itu ditentukan bukan dari magisteriumnya Allegro, bukan ditentukan dari tradisi, tapi dari Alkitab itu sendiri. Kenapa? Karena Lukas pasal 1 ayat 28 itu ada di dalam Alkitab, bukan di tradisi. Welcome back into the jungle of Patris Allegro. Selamat datang di hutan belantara Allegro, yang kalau saudara masuk ke sana, saudara bukan hanya tersesat, tetapi juga akan pergi ke dalam penghukuman yang kekal di neraka. Oke, selamat siang saudara sekalian. Kali ini saya akan meneruskan persoalan dengan Allegro, karena saya masih bicara tentang berdoa kepada Bunda Maria dan implikasinya seperti apa. Seperti yang sudah saya jelaskan di video-video yang lalu, saya memberikan beberapa contoh teks dari dalam Alkitab bahwa berdoa itu tidak boleh ditujukan kepada yang bukan Allah. Yang bukan Tuhan itu tidak boleh. Tidak ada datanya dalam Alkitab. Saya sudah memberikan ayat-ayatnya, doa Bapa kami dan sebagainya, termasuk orang-orang di sepanjang Alkitab mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai sekarang. Gereja Katolik, bukan Katolik Roma, tetapi gereja yang yang universal itu berdoa kepada Allah Tritunggal, bukan kepada orang lain, kepada manusia dan sebagainya. Daniel misalnya di perjanjian lama, ketika dia berdoa kepada siapa? Kepada Bunda Maria? Bukan. Dia berlutut bersujud kepada Allah, Yahweh-nya. Dia berdoa, memuji Tuhan. Waktu Yesus suruh kita berdoa kepada siapa? Bunda Maria? No. Kepada Bapa di surga. Matius pasal 6. Para rasul juga berdoa kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus dia berdoa kepada Tuhan Yesus, ya kan? Ketika ada duri di dalam dagingnya itu. Dan semua orang percaya di dalam Alkitab itu berdoa kepada Allah. Sampai sekarang pun, seluruh gereja Katolik yang universal, yang bukan di Katolik Roma itu, karismatik, Pantekosta, orang Advent, bahkan saksi Yehua, sekte bidat, saksi Yehova itu, mereka mengklaim berdoa kepada Allah, bukan kepada yang non-Allah. Bahkan para bidat pun, Arianisme, orang-orang Unitarian seperti Pak Beni Irawan, Arianto Nugroho, Ellen Christian, sebagainya. Mereka tidak berdoa kepada manusia. Mereka berdoa kepada Allah. Sekali lagi, bahkan bidat-bidat pun ngerti bagaimana cara berdoa yang benar. Ini ada seorang Romo dari Kupang bernama Patris Allegro, malah berdoa kepada Bunda Maria. Jadi, saya punya dasar Alkitab, ya, dasar kitab susunya apa. Lalu kemudian apa yang terjadi? Patris Allegro cari-cari alasan, katanya di konsili Efesus abad yang kelima itu sudah ada itu pembedaan tiga hal, yaitu apa? Latria, dulia, dan hiperdulia. Jadi katanya Patris Allegro nyontek di konsili Efesus untuk memberikan pembedaan itu. Saya sudah katakan Allegro. Itu adalah pembedaan yang diciptakan untuk apa? Mengantisipasi kritik daripada orang-orang yang tidak sependapat untuk berdoa kepada manusia biasa. Itu sebuah antisipasi. Kalau saya belum cek di konsili Efesus apakah betul ada pembedaan tiga itu ya, latria, dulia, hiperdulia, saya belum cek itu. Tapi seandainya pun konsili di Efesus mencatat demikian, saya kira, menurut saya, itu sebuah antisipasi untuk menghalau, membentengi sebagai perisai, sebagai tameng untuk menghadapi orang-orang, termasuk orang Protestan, yang menyerang Patris Allegro,
yang nanti di kemudian hari di abad yang ke-21 ini menyerang Patris Allegro untuk berdoa kepada Bunda Maria. Lalu, untuk melindungi praktek yang tidak alkitabiah itu, mereka membedakan 3 hal itu. Tetapi, seperti yang sudah saya nyatakan di video saya sebelumnya, kalau Patris Allegro mengatakan berdoa itu bukan penyembahan, tapi berdoa itu hanya sekedar penghormatan, ya kan? Hiperdulia, penghormatan istimewa kepada Bunda Maria. Dan saya sudah buktikan, itu omong kosong. Bukan hanya dari data teks Alkitab yang mencatat bahwa doa itu adalah penyembahan, atau minimal di dalam doa itu ada unsur penyembahan. Misalnya doa Bapa Kami, ya, Matius pasal 6. Tetapi bahkan di dalam pandangan seorang teolog Katolik sekaliber Romo Magnis Suseno juga mengatakan bahwa doa itu merupakan ibadat. Doa itu adalah ibadah. Dan ibadah itu apa artinya? Ibadah itu adalah sebuah penyembahan. Patris Allegro mau membedakan lagi. Oh, ibadah itu bukan penyembahan, tapi yang sekedar omon-omon kepada Allah di dalam doa kita, di dalam ibadah itu. Nah, Patris Allegro mau mengatakan itu. Ya, coba katakan seperti itu. Anda sedang menentang Romo Magnis Suseno kalau begitu. Romo Magnis Suseno berkata bahwa di dalam gereja Katolik ada begitu banyak bentuk ibadah. Yaitu apa? Pujian. Itu merupakan ibadah. Termasuk doa-doa yang dinaikkan orang Katolik. Itu juga adalah ibadah. Contohnya apa? Doa Rosario. Doa Novena. Salam Maria itu. Dan sebagainya. Itu doa-doa yang ditujukan kepada Maria. Mereka berdoa kepada Bunda Maria. Jangan lagi kalian mengatakan, kita bukan berdoa kepada, tapi bersama Bunda Maria. Omong kosong. Itu doa kepada Bunda Maria. Jelas sekali dalam doa itu. Saya sudah tunjukkan bagaimana doa novena itu ya. Doa rosario dan sebagainya. Jadi, menurut Romo Magnis Suseno, doa itu, doa rosario, doa novena, dan berbagai macam doa, itu doa di makam dan sebagainya, itu adalah bentuk ibadah. Itu adalah penyembahan. Dan itu adalah persis definisi daripada latria, yang juga diakui oleh Patris Allegro. Latria itu apa? Dari kata Yunani, itu berarti ibadah. Itu berarti penyembahan yang hanya ditujukan kepada Allah. Memang Patris Allegro mengatakan latria itu hanya ditujukan kepada Allah. Tapi faktanya, mengapa Patris Allegro berlatria kepada Bunda Maria? Kita bisa menarik sebuah implikasi bahwa dengan demikian, Patris Allegro sudah menganggap atau mengangkat Bunda Maria itu setara dengan Allah. Karena apa? Dia menjadi objek sasaran doa, sasaran penyembahan, sasaran latria daripada Allegro. Maka dengan demikian, kalau Maria itu setara dengan Allah, berarti dia adalah Allah itu sendiri. Itu sebab saya mengatakan Patris Allegro itu tidak percaya doktrin Allah Tritunggal. Tidak percaya Allah Tritunggal. Mereka percaya lebih daripada Tritunggal, lebih daripada Tri. Kalau kita Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, ini kelompok Protestan. Tapi mereka tambah, Allegro tambah dengan Maria. Dan ribuan orang kudus. Maka Allah mereka itu berapa? Ribuan. Sekali lagi, ketika saya mengatakan Allegro menolak doktrin Allah Tritunggal dan menyembah ribuan Allah, saya punya dasar. Bukan hanya dari dalam Alkitab, tapi juga dari omongannya Allegro itu sendiri. Oke? Nah, itu yang tidak bisa dibantah oleh Patris Allegro sampai detik ini. Oke. Di dalam ketika saya buka-buka YouTube lewat di beranda saya ada ocehan daripada Patris Allegro. Coba saudara simak dulu ocehan Allegro berikut ini ya. Katolik tidak sembah Maria, tapi doanya dihaturkan ke Maria dulu. Konsep yang tidak pernah ditemukan dalam Alkitab dengan cara baca Protestan. Malaikat saja berdoa kepada Maria. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Orang Katolik mengulang itu langsung jadi bidat begitu. Oke. Allegro mengatakan bahwa malaikat saja itu berdoa kepada Bunda Maria. Jadi malaikat itu berdoa kepada Bunda Maria dan itu adalah doa Salam Maria yang selalu diucapkan oleh Patris Allegro dan teman-teman di Katolik. Benarkah malaikat itu berdoa kepada Bunda Maria? Oke. Saudara perhatikan di sini ya. Kalau saudara perhatikan doa Salam Maria, itu ada 3 bagian di dalam doa tersebut.
Pertama, dikatakan Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Itu bagian pertama. Dan itu memang kutipan daripada Alkitab. Itu dikutip dari Lukas pasal 1 ayat 28, merupakan perkataan malaikat Gabriel kepada Maria, dan itu memang ada dasar Alkitabnya. Oke, bagian yang kedua disebutkan, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Nah, ini adalah merupakan salam Elisabet kepada perawan Maria ya, ketika Maria datang berkunjung ke Elisabet. Itu ada di Alkitab memang. Lukas pasal 1 ayat yang ke-42. Tetapi tidak berhenti di situ, ada bagian yang ketiga dari doa tersebut. Mari kita lihat apa dikatakan di sana. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saudara tahu, di bagian yang ketiga ini, apakah ada di dalam Alkitab? Silakan saudara cari mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Saudara tidak akan menemukan bagian yang ketiga ini. Ini nggak ada di dalam Alkitab. Ini cuma ciptaannya Patris Allegro. Bukan ciptaan Patris Allegro, ini sudah ada sebelum Allegro lahir sih. Ini ciptaannya daripada manusia saja. Cuma ciptaan manusia. Lalu kemudian digabungkan dengan pernyataan Alkitab di dalam Lukas pasal 1 ayat 42 dan Lukas pasal 1 ayat yang ke-28. Nah, saudara tahu enggak? Ini asal mulanya dari mana ini bagian yang ketiga ini? Itu dari apa? Dari Konsili Trente. Katekismus, kredo, pengakuan iman yang mereka nyatakan di dalam Konsili Trente. Konsili Trente itu abad keberapa, sudah tahu? Itu abad yang ke-16. Nah, di dalam Konsili Trente dikatakan bahwa, ini saya kutip langsung dari situsnya Gereja Katolik ya, adalah sangat tepat bahwa Gereja Tuhan yang Kudus menambahkan kepada ucapan syukur ini permohonan kepada Bunda Allah yang Kudus untuk mendoakan kita, dan dengan demikian supaya kita bermohon bantuan kepadanya agar oleh doa-doa syafaatnya ia mengusahakan persahabatan antara Allah dan kita, manusia, dan memperoleh bagi kita berkat yang kita butuhkan untuk hidup sekarang ini dan untuk hidup yang tidak berkesudahan. Ya, sekali lagi, orang Katolik pun mengakui ini tidak ada dasar Alkitabnya. Itu hanya ciptaan mereka via Konsili Trente abad yang ke-16. Cilakanya konsili itu kok muncul bertepatan dengan reformasi gereja, di mana ada Luther yang mendobrak kesalahan-kesalahan daripada gereja Katolik Roma, mendobrak indulgensia, pengampunan dosa dan sebagainya. Itu muncul pada saat reformasi Protestan, reformasi gereja. Ya sudah lihat ya, ini bukan bagian daripada Alkitab. Bagian yang ketiga ini tidak ada di dalam Alkitab. Maka kita bisa simpulkan apa? Saya bisa menyimpulkan bahwa Patris Allegro dan teman-temannya itu sedang menggabungkan hal-hal yang ada di dalam Alkitab, mereka koneksikan, mereka gabungkan dengan sesuatu yang tidak ada di dalam kitab suci. Maka mereka adalah penganut sinkritisme, mencampur adukan ajaran-ajaran antara kitab suci dengan ajaran-ajaran yang non-Alkitabiah. Itu apa namanya kalau bukan sinkritisme? Jadi Allegro ini penganut sinkritisme. Nah, saudara sekalian, inilah yang menjadi perbedaan utama, salah satu perbedaan utama antara Protestan dengan kelompoknya Patris Allegro. Kalau Protestan itu mendasari iman mereka kepada kitab suci sebagai otoritas tertinggi yang mutlak benar, tidak bisa salah, bukan kepada yang non-Alkitab. Kita tidak meletakkan otoritas tertinggi kita kepada Paus di Vatikan sana, tidak, tetapi kepada Alkitab. Namun, Gereja Katolik Roma, gerejanya Patris Allegro, mendasari iman mereka bukan hanya kepada Alkitab saja, tetapi kepada apa? Magisterium dan juga tradisi. Bahkan magisterium dan tradisi ini mereka setarakan dengan Alkitab, bahkan melebihi posisi Alkitab. Saya sudah berikan contohnya di masa lampau, misalnya tentang purgatorium yang tidak dicatat dalam Alkitab.
Tapi hanya karena itu merupakan tradisi gereja mereka, lalu mereka percaya itu, sekalipun itu bertentangan dengan kitab suci. Jadi mereka lebih percaya pada tradisi, magisterium, ketimbang Alkitab. Nah, ini yang menjadi pembedaan antara Albert Rumampuk dengan Patrice Allegro. Sehingga memang diskusi kita, seperti saya katakan, itu tidak akan pernah bisa nyambung. Karena kita Protestan mendasari iman tertinggi kepada Alkitab, tapi mereka mendasari iman tertinggi kepada tradisi dan magisterium. Sehingga diskusi memang tidak pernah nyambung. Itu sebab karena mereka tidak bisa bantah dasar kitab suci dari orang Protestan, maka mereka berusaha menghancurkan spirit sola scriptura itu. Prinsip sola scriptura itu mati-matian digempur oleh Allegro untuk apa? Membela tradisi dan magisterium yang sudah terlanjur dia imani itu. Sehingga kerjaannya Allegro apa? Setiap saat menyerang sola scriptura. Sola scriptura itu salah, itu tidak betul itu. Itulah kerjaannya Allegro. Oke, nah kita kembali kepada malaikat berdoa katanya kepada Bunda Maria. Oke, jadi saya sudah katakan tadi ya, sudah ingat ya, bagian yang ketiga daripada doa Salam Maria itu yang berkata, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Itu tidak punya dasar Alkitab. Silakan Allegro buktikan kepada saya, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, di mana ayat yang ngomong begitu. Nol besar, tidak ada sama sekali. Sekarang saya akan mengacu pada bagian pertama dan bagian kedua, yang memang ada di Alkitab. Tetapi apakah itu adalah merupakan doa malaikat kepada Bunda Maria? Mari kita lihat ya. Yang bagian pertama kan dikatakan, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Itu mereka kutip daripada Lukas 1 ayat 28. Oke? Saya buka Alkitab saya. Ini Alkitab saya ya. Saya bukan buka tradisi dan magisterium. Mari kita melihat dalam Lukas pasal yang pertama, ayat 28. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ini adalah salam daripada malaikat kepada Bunda Maria. Nah, bagaimana kita bisa menentukan bahwa ini adalah merupakan doa dari malaikat, ataukah hanya sekedar sapaan malaikat, ataukah salam daripada malaikat? Bagaimana cara menentukan? Itu ditentukan bukan dari magisteriumnya Allegro, bukan ditentukan dari tradisi, tapi dari Alkitab itu sendiri. Kenapa? Karena Lukas pasal 1 ayat 28 itu ada di dalam Alkitab, bukan di tradisi. Maka kita harus melihat apa maknanya itu dari dalam Alkitab itu sendiri. Ngerti enggak? Ini prinsip hermeneutik. Alkitab menafsirkan Alkitab. Jangan lari ke tempat-tempat lain. Oke, sekarang kita melihat konteks itu, sebab saya berulang-ulang kali mengatakan kalau mau baca sebuah ayat, kita jangan hanya langsung fokus di ayat itu, langsung mengambil kesimpulan berdasarkan satu ayat itu saja. Kalau saudara mau mengetahui Alkitab secara benar, lihat konteks. Mari kita melihat ayatnya dari ayat-ayat sebelumnya ya. Ini adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Kalau saudara melihat di ayat 26 dikatakan begini. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Jadi ada seorang malaikat yang bernama Gabriel disuruh oleh Allah atau diutus oleh Allah. Sini kau, Gabriel. Sini kau. Sini. Saya mengutus kamu ya pergi ke dunia di kota yang bernama Nazaret, Galilea. Itu ayat yang ke-26. Kemudian di ayat yang ke-27 dikatakan, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu adalah Maria. Pertama, Allah menyuruh malaikat Mikael pergi ke sebuah kota daerah yang bernama Nazaret di Galilea. Tapi yang kedua, Allah menyuruh untuk secara spesifik menemui seseorang. Siapa yang ditemui itu? Seorang perawan yang bernama Maria yang sedang bertunangan dengan Yusuf. Oke. Lalu di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-28, ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, Salam, hai engkau
yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Jadi, sebelum salam itu disampaikan kepada Maria, itu didahului dengan peristiwa tertentu, yaitu si Gabriel ini ternyata diutus oleh Tuhan, disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Nazaret di Galilea, menemui seorang perawan yang bernama Bunda Maria. Lalu setelah Gabriel pergi melaksanakan perintah Tuhan itu, lalu dia mengucapkan kata-kata di dalam ayat 28, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, saudara lihat, kalau saudara melihat alur ceritanya, konteks daripada ayat tersebut, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa malaikat Gabriel itu sedang berdoa kepada Maria? Coba saudara pikirkan dengan akal sehat, akal yang waras. Kalau saudara pikirkan, apakah itu doa malaikat kepada Bunda Maria? Tidak. Karena Allah menyuruh malaikat bukan untuk berdoa kepada Bunda Maria. Malaikat hanya disuruh untuk menemui seorang perawan yang bernama Bunda Maria. Bukan disuruh untuk berdoa. Tidak ada. Allah tidak pernah menyuruh malaikat, malaikat Gabriel sini kau. Kamu pergi temui Maria yang ada di Nazaret, lalu kamu berdoa kepada dia ya. Tidak ada. Allah tidak nyuruh seperti itu kepada Gabriel. Gabriel diutus untuk menyampaikan satu pesan daripada Allah. Ya kan? Nanti sudah lihat di ayat selanjutnya. Jadi bukan doa. Allah tidak pernah menyuruh Gabriel berdoa. Lalu apa isi pesan tersebut? Nah, baca lagi ayat selanjutnya. Jangan berhenti di 28, Allegro. Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Nah ini. Apakah salam itu berarti berdoa kepada Bunda Maria? No. Lihat ayat selanjutnya. Ini yang terus-menerus digabungkan oleh Allegro ya. Rasa kekaritomene itu. Lalu di ayat yang ke-30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Nah rupanya isi beritanya itu, engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Anugerah apa? Lihat lagi ayat selanjutnya. Ini sudah saya ulang-ulang terus ya. Tidak masuk-masuk juga di otaknya Allegro. Di ayat yang ke-31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Jadi rupanya isi beritanya itu, maka ketika Allah memanggil Gabriel, sini Gabriel, kamu pergi ke Nazaret ya, di Galilea, temui itu seorang perawan yang bernama Bunda Maria. Lalu kamu sampaikan bahwa nanti lewat dia, lewat rahimnya akan lahir seorang anak yang bernama Yesus, yang akan menjadi juru selamat dunia. Jadi isi pesannya itu adalah sebuah pemberitaan tentang kelahiran Yesus melalui perawan yang bernama Bunda Maria. Maka Allah tidak menyuruh Gabriel untuk berdoa kepada Bunda Maria. Tidak. Tetapi Allah suruh Gabriel untuk menyampaikan pesan yang penting, yaitu kabar gembira, kabar sukacita, bahwa melalui perawan yang bernama Bunda Maria, nanti akan lahir seorang anak yang bernama Yesus. Itulah yang dicatat di dalam Alkitab. Jadi, klaim-klaim Allegro selama ini yang mengatakan bahwa mereka berdoa kepada Bunda Maria itu tidak punya dasar Alkitab. Bahkan ketika dia mengutip teks Alkitab, itu pun tidak menyatakan demikian. Oke, sekarang kita melihat bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua daripada doa salam Maria itu dikatakan, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ini memang ada di dalam Alkitab. Diambil dari salam Elisabet kepada perawan Maria ketika Maria datang mengunjungi Elisabet. Itu ada dalam Lukas pasal 1 ayat 42. Dikatakan begini. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Nah ini adalah seruan daripada Elisabet. Jadi ceritanya Maria itu berangkat dan bergegas ke sebuah kota di pegunungan Yehuda. Kalau sudah baca mulai dari ayat 39 dikatakan begitu ya, Maria menuju pegunungan di sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu di ayat 40 ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet.
Lalu di ayat 41, ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu di ayat 42, berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Apakah Elizabeth sedang berdoa kepada Bunda Maria? Tidak. Lihat lagi konteksnya. Maria berkunjung kepada Elizabeth, di rumahnya Elizabeth, lalu Elizabeth bergembira karena hal itu, lalu dia berseru, diberkatilah engkau, Maria, dan diberkatilah buah rahimmu. Itu bukan sebuah doa, tapi seruan Elizabeth kepada Bunda Maria. Respons Elizabeth ketika Maria berkunjung kepada dia. Itu bukan doa. Alkitab tidak mengatakan Elizabeth berdoa kepada Bunda Maria. Tidak ada. Kata berdoa itu tidak ada di dalam naskah asli Yunani. Bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru tidak ada. Itu adalah seruan Elizabeth karena anak di dalam perutnya Elizabeth itu melonjak ketika Maria menyapa Elizabeth. Diberkatilah engkau. Nah, kalau kita melihat di versi terjemahan, beberapa terjemahan di Alkitab, ayat yang ke-42 ini, misalnya di bahasa Indonesia masa kini, bahasa Indonesia sehari-hari. Lalu berseru, engkaulah yang paling diberkati di antara semua wanita. Itu adalah merupakan seruan. Kalau saudara baca di firman Allah yang hidup, Elizabeth berseru kegirangan dan berkata kepada Maria, engkau telah diberkati Allah, dan seterusnya. Jadi karena saking girangnya Elizabeth berseru. Itu seruan. Karena begitu girang bersukacitanya Elizabeth dikunjungi oleh Bunda Maria. Jadi itu bukan merupakan doa, bukan doa. Maka walaupun Patris Allegro dan teman-temannya itu mengutip teks di dalam Lukas pasal 1, tetapi itu pun tidak mendukung posisi mereka berdoa kepada Maria. Tidak ada. Tidak ada dukungannya itu. Malaikat ketika diperintahkan oleh Allah menemui Bunda Maria, Allah tidak menyuruh Gabriel berdoa kepada Bunda Maria. Tidak. Tapi Allah suruh Gabriel untuk menyampaikan satu pesan penting, di mana nanti melalui perawan Maria akan lahir seorang anak yang bernama Yesus Kristus. Begitupun dengan Elizabeth. Ketika Elizabeth berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu, itu bukan sebuah doa, tapi respon Elizabeth yang begitu girang, karena dia saking sukacita dia bergirang, maka dia berkata, berseru, diberkatilah engkau Maria. Itu bukan doa. Oke? Maka doa Salam Maria yang digunakan oleh Patris Allegro untuk mendukung posisi dia berdoa kepada Bunda Maria, di mana dia mengutip Lukas pasal 1, yang katanya bahwa di sana malaikat itu berdoa kepada Bunda Maria, itu omong kosong. Karena kitab suci tidak menyatakan seperti yang disampaikan oleh Patris Allegro. Dengan demikian, maka Patris Allegro sedang menciptakan sebuah omong kosong. Entah dari mana itu asalnya. Ternyata itu asalnya dari konsili Trente di abad yang ke-16. Jadi, Patris Allegro hanya mengutip konsili Trente abad 16, sekalipun mereka juga mengatakan ada sebuah manuskrip di abad yang ketiga yang juga berdoa kepada Maria. Kita tidak mendasari iman kita kepada manuskrip yang model semacam demikian yang tidak punya dasar Alkitab. Semua hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab harus dibuang ke tong sampah. Tidak peduli ada di abad ketiga, ada di abad kedua, abad pertama dan sebagainya, tidak ada urusan. Kalau itu bertentangan dengan Alkitab, kita harus buang itu ke dalam tong sampah. Ini sebuah prinsip yang tidak ada di dalam Patris Allegro. Tidak ada di dalam gereja Katolik. Kenapa? Karena sekali lagi orang-orang Protestan itu begitu meninggikan Alkitab di posisi yang puncak otoritas tertinggi iman mereka. Sementara Allegro mendasari pada tradisi dan magisterium. Hal-hal yang di luar Alkitab pokoknya. Termasuk doa novena itu. Itu kan pengalaman pribadinya daripada Mactildis. Jadi hanya karena pengalaman pribadi seseorang, mereka jadikan itu sebagai dogma. Itu kan sebuah kekacauan. Pengalaman pribadi tidak bisa menjadi dogma, tidak bisa menjadi doktrin. Yang menjadi doktrin itu adalah segala hal yang ada di dalam Alkitab. Itu yang kita keluarkan menjadi doktrin. Bukan memasukkan pandangan kita ke dalam Alkitab.
mencari dukun-dukunan Alkitab. Oh, di mana ya doa kepada Maria ya? Lalu mereka temukan Lukas pasal 1. Oh, ternyata Gabriel berdoa kepada Maria. Itu namanya eisegesis, bukan eksegesis. Yang benar adalah kita mengeluarkan isi Alkitab keluar untuk kita percaya. Bukan kita eisegesi, memasukkan pandangan kita, memasukkan kredo Konsili Trente itu ke dalam Alkitab. Bukan, itu salah. Itu penafsiran yang salah. Jadi sekali lagi, ketika Allegro mengatakan bahwa malaikat saja berdoa kepada Bunda Maria, itu omong kosong. Itu cuma omon-omon daripada Allegro yang tidak punya dasar kitab suci sama sekali. Bye, Allegro.